Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dari kitab Kolose. Dan pagi hari ini dari kitab Kolose pasal 3 ayat 23 dan 24 yang berbunyi demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberikan judul renungan ini adalah kita semua adalah hamba Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang saya dan saudara berpikir bahwa hamba Tuhan itu adalah penginjil, pendeta, gembala sidang, atau orang yang bekerja secara penuh di gereja. Berdasarkan ayat tersebut di atas, ternyata hamba Tuhan itu bukan hanya pendeta, gembala sidang, penginjil, orang-orang yang bekerja secara penuh di gereja, tetapi semua orang yang bekerja adalah hamba Tuhan. Apapun pekerjaan kita, itulah sebabnya harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, seperti untuk Tuhan dan bukan seperti untuk manusia. Dan harus diyakini bahwa Tuhanlah yang memberi upah, bukanlah majikan itu atau instansi tersebut. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya ayat ini Rasul Paulus sedang mengajar orang-orang Kristen di Kolose pada waktu itu, dan sekarang Rasul Paulus juga mengajar buat saya dan saudara. Saya dan saudara sebagai orang Kristen harus yakin apapun pekerjaan kita harus yakin bahwa Tuhanlah yang memberikannya. Maka kita harus melakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, karena bukan bekerja untuk manusia, tapi bekerja untuk Tuhan. Dan saya dan saudara harus yakin bahwa Tuhanlah yang memberi upah, walaupun secara lahiriah memang majikan itu atau instansi di mana kita bekerja yang memberi upah, tapi secara rohani sesungguhnya Tuhanlah yang memberikan upah itu kepada saya dan saudara. Kemudian yang kedua, Rasul Paulus juga mengajar kepada orang Kristen di Kolose, termasuk saya dan saudara, bahwa etos para pekerja yang sudah percaya Yesus dan yang belum percaya Yesus harus berbeda. Pada waktu itu dan mungkin sekarang juga, bahwa etos para pekerja yang belum mengenal Tuhan baru bekerja giat kalau ada mandornya, kalau ada yang mengawasinya. Kalau tidak ada yang mengawasinya, biasanya mereka bekerja seenaknya. Baru kalau pengawasnya datang, baru bekerja giat, bekerja kelihatan sungguh-sungguh, sebab mereka bekerja bukan yakin itu diberikan oleh Tuhan, tapi diberikan oleh majikan itu, diberikan oleh instansi itu, sehingga hanya bekerja giat dan sungguh-sungguh kalau diawasinya. Sebagai orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, etos kerja kita harus berbeda. Diawasi atau tidak diawasi, dijaga atau tidak dijaga, kita harus tetap bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan tulus hati, dengan satu keyakinan bahwa kita bekerja untuk Tuhan dan yakin bahwa Tuhanlah yang memberikan pekerjaan itu. Maka kita bekerja dengan sungguh-sungguh
untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, tujuan para pekerja yang sudah percaya Tuhan Yesus dan yang belum percaya Tuhan Yesus juga harus berbeda. Bagi yang belum percaya Tuhan Yesus Kristus, tujuannya hanya sekedar mendapat upah di dunia ini saja. Sedangkan yang sudah percaya Tuhan Yesus bukan hanya mendapat upah di dunia, tapi di surga juga. Karena Tuhan Yesus berkata dalam kitab Wahyu, mengatakan begini, Wahyu pasal 14 ayat 13, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Oleh sebab itu, marilah Bapak Ibu Saudara, kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Apapun pekerjaan kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab Tuhanlah yang pasti memberi upah kepada kita sesuai dengan kehendaknya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan menyertai kita sekalian.